Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siapa yang bisa memimpin doa untuk pagi hari ini? Ya, silakan. Teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Siantiani, siapa lagi? Suardika, Ayu Saraswati, Cynthia Devi. Ya, ada 4 orang yang tidak hadir pada kegiatan hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran daripada biologi itu sendiri. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi upaya pelestarian daripada keanekaragaman hayati. Nah, pada hari ini kita akan lanjut pada materi berikutnya. Ada yang tahu? Materi klasifikasi makhluk hidup. Materi klasifikasi makhluk hidup. Sekarang Pak bertanya kepada kalian, ya, siapa yang pernah pergi ke pasar? Terutama pasar Sindang. Ya, siapa yang pernah pergi ke pasar? Ayo, katakan. Ya, semuanya. Di pasar tersebut, ya, pernahkah kalian melihat berbagai pedagang yang menjual berbagai barang? Ya, pastinya pernah. Nah, misalnya pedagang buah, ya. Bagaimana pedagang buah itu menata buahnya sedemikian rupa? Ya, pernah? Nah, coba. Ya. Nah, begitu pula dengan yang namanya pengelompokan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu dikelompokkan, tidak dicampur baurkan. Kalau misalnya dicampur baurkan, otomatis nanti akan ada yang saling membunuh atau memakan. Ya, oleh sebab itu harus dikelompokkan atau diklasifikasikan. Tujuan pembelajaran, silakan dilihat di depan ya. Di depan. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5 yang harus kita capai. Ya, yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup pada klasifikasi tumbuhan dengan tepat. Ya, yang kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasikan ya, hewan berdasarkan pada pengelompokan genus dengan tepat. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menentukan pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengorganisasikan ya tingkatan takson dengan urutan yang tepat. Dan yang terakhir, ya melalui diskusi kelompok peserta didik dapat membuat kartu klasifikasi. Model pembelajaran yang Bapak gunakan pada hari ini berbeda dengan yang Pak gunakan minggu lalu. Ya, minggu lalu adalah PBL atau Problem Based Learning, sekarang adalah PJBL, Project Based Learning, di mana nanti kalian akan membuat satu produk yaitu kartu klasifikasi. Jadi dalam membuat kartu klasifikasi ataupun diskusi sebentar, saya harapkan kepada adik-adik sekalian ya untuk bisa berpartisipasi di dalam kelompoknya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang kita akan tampilkan video pembelajaran ya yang nantinya silakan kalian buat satu pertanyaan ya, masing-masing orang membuat satu pertanyaan terkait dengan materi klasifikasi ya. Ya, silakan dilihat kembali videonya. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Apa sih tujuan dari klasifikasi? Yang pertama, kita
kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan pembedakan. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberi nama bagi makhluk hidup. Selanjutnya, manfaat dari klasifikasi itu juga ada ya. Jadi yang pertama untuk menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengetahui hubungan dan kekerabatan di antara makhluk hidup. Makhluk hidup bisa diklasifikasikan dengan berbagai Ya, sambil mendengar, dibuat pertanyaan ya, supaya tetap selesai video ditayangkan ada yang bertanya, ya. Berdasarkan pada persamaan sifat, terutama sifat morfologi atau bentuk luar tubuh yang dicetuskan oleh Aristoteles. Kemudian sistem artifisial, ini adalah sistem yang berdasarkan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan. Ya, seperti ada tumbuhan yang berguna untuk obat-obatan, untuk sayuran, untuk tanaman hias, dan lain-lain. Nah, sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Selanjutnya ada juga sistem filogenetik yang melihat klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan di antara organisme yang muncul setelah adanya teori evolusi Darwin. Selanjutnya, kita akan belajar tingkatan takson, binomial nomenklatur, dan kunci determinasi. Apakah kalian masih ingat bahwa taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup? Nah, prinsip dan cara mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ilmu taksonomi adalah dengan membuat takson. Takson adalah setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi. Nah, tingkatan takson ini dimulai dari kingdom atau kerajaan. Makanya unit ini dibagi-bagi lagi menjadi film atau divisi. Film digunakan untuk hewan, divisi digunakan untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya film atau divisi ini juga pastinya makhluk hidup yang ada di dalamnya ada perbedaan. Makanya film dibagi-bagi lagi kan menjadi kelas dibagi-bagi lagi menjadi ordo atau bangsa, ordo dibagi-bagi lagi menjadi famili atau suku, famili dibagi-bagi lagi menjadi genus atau marga, dan genus dibagi-bagi lagi menjadi spesies. Contoh klasifikasi dari kucing dan mawar. Kucing merupakan hewan, jadi dia termasuk kingdom Animalia. Dia termasuk film chordata, karena dia memiliki notochord pada saat perkembangan embrio. Kelasnya termasuk mamalia, karena kucing memiliki Sudah ada pertanyaan yang dibuat? Orangnya termasuk ordo Carnivora, karena kucing adalah pemakan daging. Familinya termasuk famili Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya Felisciatus. Carolus Linnaeus mengemukakan sebuah aturan dan pedoman penamaan bagi kelompok individu yang disebut binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah cara penamaan makhluk hidup dalam bahasa ilmiah yang berlaku secara universal, sehingga tidak akan terjadi tafsiran beda untuk nama spesies. Penamaan makhluk hidup atau binomial nomenklatur, yaitu penamaan dengan menggunakan dua kata, ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ya, namanya itu cuma dua suku kata, ya. Misalnya seperti tadi dijelaskan nama padi, ya. Padi itu memiliki nama Oryza sativa, ya. Nah, Oryza itu adalah nama genusnya dan sativa itu adalah nama spesiesnya. Sedangkan L di belakangnya itu adalah nama autor atau penemu daripada padi itu sendiri. Sekarang dari tampilan materi video yang Pak sampaikan tadi yang ditampilkan di slide, ya. Adakah pertanyaan? Silakan Regita. Mengapa nama spesies ditulis dengan huruf cetak biru atau digaris bawahi? Nama ilmiah daripada tumbuhan ataupun hewan yang ditulis dengan huruf miring atau yang digaris bawahi atau yang dicetak tebal itu menunjukkan bahwa penulisan yang terdapat pada kalimat-kalimat atau pada buku-buku itu menunjukkan nama spesies dari tumbuhan yang dicantumkan. Kalian sudah berada pada kelompok masing-masing. Sekarang Pak akan membagikan LKPD, ya, kepada kalian untuk mengerjakan proyek, ya. Ini LKPD. Kalau
Ya. Perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ya, langkah kerjanya ya. Menyiapkan peralatan yang digunakan sudah. HP sudah ada kan? Ya. Ya. Tanaman yang mau di identifikasi ada di meja kalian? Ada. Nah, selanjutnya silakan kalian buka aplikasi Planet. Ya. Semuanya tolong dibuka aplikasi Planetnya. Ya, apa namanya? Arahkan kamera kalian ke spesimen bunga kalian. Nanti kalian akan diarahkan ya pada nama daripada tumbuhan itu. Ya. Nah, kalau sudah dijepret dengan menggunakan aplikasi Planetnya, silakan kalian lihat ya nama ilmiah atau nama latin daripada tumbuhan yang kalian foto. Ya, silakan kalian catat ya atau tulis ya urutan takson dari klasifikasi bunga yang kalian ambil. Ya. Sudah ini bunga Sinia elegan ya. Nah, coba sekarang ini ya di itu ya, nanti silakan kalian cari di Wikipedia-nya. Nanti kalian akan diarahkan ke web ya. Nah, nanti ya Wikipedia ini ya. Nah, kalian catat susunan taksonominya. Silakan kalian buka aplikasi Canva ya. Ya, di aplikasi Canva kalian bisa membuat kartu klasifikasinya dengan urutan taksonomi yang telah dicatat dari tanaman asoka ataupun tanaman yang kalian identifikasi tadi. Jadi memberikan kalian waktu kurang lebih 20 menit ya untuk mendesain dan membuat kartu klasifikasi tumbuhan. Ya. Jadi silakan kalian buat bermasing-masing anggota kelompok itu dua klasifikasi, satu klasifikasi hewan dan satu klasifikasi tumbuhan, ya. Nah, selama 20 menit itu silakan kalian desain, ya. Kalau sebentar setelah 20 menit kalian tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka poinnya akan Pak kurangi. Ya, kelompok 3 sudah lengkap ini, LKPD-nya sudah diisi? Ya, diisi. Nanti tanggalnya diisi harus ini kemarin. Ya. Silakan kalian perhatikan LKPD-nya ya. Di situ sudah Pak buatkan contoh pada bagian LKPD ya. Contoh kartu klasifikasi yang baik dan benar. LKPD-nya di sini. Ya, LKPD-nya di sini. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil karya dari masing-masing kelompok yang telah dibuat dari kemarin, ya. Ya, tapi sebelum itu mari kita regangkan semua otot-ototnya untuk sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu dipersilakan untuk mempresentasikan ya hasil karya yang telah dibuat ya. Ya. Jadi selama kalian nanti akan mempresentasikan ya
desain yang kalian telah buat ya. Persilakan untuk kelompok 1. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Ardani Loviana dan teman saya Nikata Dwi Anjani. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan menampilkan produk karya desain kartu identifikasi. Adapun yang kami paparkan hanya 2, yaitu kartu klarifikasi tumbuhan, rambutan, dan klarifikasi hewan kucing. Rambutan, klasifikasi ilmiah, status konservasi, regnum, lantae, defisit, transepita, subdivisi, spermatopistes, kelas Aniospermae, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, genus Nepheium, spesies Nepheium lapaceum. Klasifikasi dari hewan kucing. Kerajaan animal, filum Chordate, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Feliscatus. Diperlihatkan dulu desainnya kepada teman-teman. Ya, bagaimana kelompok lain desainnya bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Jadi ada hewan kucing, ya. Nah, di sini ya kelompok 1 ya masih ada sedikit kekeliruan ya dalam membuat urutan taksonomi. Ya, coba diperhatikan kelompok 4 ya. Ya, kelompok 1 di sini menuliskan semua taksonomi yang ada ditemukan di internet ataupun yang mereka cari. Ya, sedangkan yang Bapak ajarkan kemarin ya yang ditampilkan di slide tadi itu ada 7 tingkatan takson, ya kan? Ya, nanti kelompok 1 tolong diperbaiki lagi ya. Mulai dari regnum, divisi, ya, baru masuk di kelas, baru di ordo, famili, genus dan spesies. Ya, dan untuk superdivisi, superfilum dan lainnya itu tidak usah dimasukkan. Ya, karena kita mengacu pada tingkatan klasifikasi yang telah ditetapkan itu ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Dan saya atas nama Nikita Dwi dan teman saya Ibu Lestari akan memaparkan materi klasifikasi tentang tumbuhan. Klasifikasi jenisnya elegan, regnum, dan Vitae, divisi, Maglio, kelas Astrelales, ordo Magnoliopsida, famili Asteraceae, genus Ginia, spesies Ginia elegan. Perhatikan kelompok 2 ya. Bagaimana desainnya? Bagus. Ya. Nah, di sini kelompok 2 ya. Sudah ada regnum, ada divisi, ada kelas, ada ordo, famili, genus, spesies. Benar? Perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan menampilkan karya desain kartu klasifikasi makhluk hidup yang telah kelompok kami kerjakan. Adapun yang kami paparkan dari semua kartu yang telah kami buat hanya 2 saja kartu yang telah kami buat, yaitu kartu klasifikasi tumbuhan bunga kenanga dan klasifikasi hewan kucing. Klasifikasi bunga kenanga, regnum, lantae, divisi, Tresiopita, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Kananga, spesies Kananga odorata. Dari susunan taksonomi tumbuhan bunga kenanga berada pada regnum atau dunia tumbuh-tumbuhan yang disebut tumbuhan berpemburu dan merupakan tumbuhan dikotil atau berkeping buah atau Magnoliopsida.
Bunga kenanga masuk tanaman berbunga. Genus dari bunga kenanga adalah Cananga dan spesiesnya adalah Cananga odorata. Klasifikasi kucing. Lingdom, Animalia, Ilum, Chordata, Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felis catus. Dari susunan taksonomi hewan kucing, kucing berada pada kingdom Animalia dan merupakan hewan vertebrata atau chordata. Kucing masuk pada ordo Carnivora karena merupakan kelompok hewan pemakan daging. Genus dari kucing adalah Felis dan spesiesnya adalah Felis catus. Ya sudah. Ya, bagaimana desain dari kartu milik kelompok 3? Bagus. Ya, apakah urutan taksonomnya sudah benar? Ya, sudah. Benar. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan penampilan produk. Karya desain kartu klasifikasi makhluk hidup yang telah kelompok kami kerjakan. Adapun yang kami paparkan dari semua kartu yang telah kami buat, hanya ada 2, yaitu kartu klasifikasi tumbuhan dan kartu klasifikasi hewan. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dan menampilkan produk karya desain atau identifikasi. Adapun yang kami paparkan hanya 2, yaitu kartu klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan. Kamboja, klasifikasi ilmiah, urutan taksonomi, regum Blantae, divisi Strathspita, kelas Spermatopitina, ordo Gentianales, famili Ophocinaceae, genus Plumeria, spesies Plumeria sp. Dari penampilan presentasi tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kenalkan, nama saya Freddy Pratama, ingin mempertanyakan mengapa kita tidak menggunakan bahasa daerah dalam mengklasifikasi makhluk hidup? Ya, mengapa kita tidak menggunakan nama daerah dalam mengklasifikasikan makhluk hidup? Karena nama ilmiah jarang berubah dan nama ilmiah ditulis dalam bahasa yang sama di seluruh dunia. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar evaluasi, ya. Silakan kalian kerjakan, ya langsung tulis di belakang soal yang Bapak berikan, ya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, ada yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini, ya, yang bisa ketahuan, ya, Regita. Rangkuman yang saya dapatkan dari materi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Pemberian nama makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur, artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis. Sekian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang menggunakan media teknologi? Senangnya di mana? Dipermudah. Alasan saya senang dengan metode pembelajaran kali ini, saya bisa tahu cara menyusun klasifikasi makhluk hidup yang benar dan dengan memanfaatkan media teknologi seperti aplikasi Canva dan Net. Minggu depan kita akan belajar lanjutan dari materi klasifikasi, yaitu pada pertemuan yang kedua dari materi ini, yaitu melanjutkan klasifikasi pada kingdom Monera, Fungi, dan Protista. Baik, sebelum
pembelajaran pada hari ini ditutup. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Loki, silakan Loki. Mari teman-teman, sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berakhirnya doa tadi, ya, pembelajaran pada hari ini selesai. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.